Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat yodiumnya terpenuhi nggak? Asam sulfat yodiumnya terpenuhi nggak? Asam sulfat yodiumnya terpenuhi nggak? Jadi kalau sudah menikah, sudah hamil, harus dicek yodium, asam sulfat ini, yodium, asam sulfat ini, yodium, asam sulfat ini memenuhi nggak? Nanti kalau sudah melahirkan, anaknya harus dicek juga. Halo, Bung Rocky. Apa kabar Anda? Sehat ya, Bung Rocky ya? Sangat sehat, Sehat ya? karena saya setiap hari minum asam sulfat. Asam sulfat, saya kira mungkin waktu itu ibu Anda memang saya pastikan dengan hasil seperti Anda tidak minum asam sulfat, tapi minum asam folat ya. Karena kalau yang seperti disarankan oleh Gibran, saya kira bahaya banget ini ibu-ibu ini, bukannya stunting lagi itu jadinya. Iya, itu asam sulfat adanya di kawah Gunung Gede, kawah gunung-gunung Pancar itu semuanya asam sulfat itu, alias belerang. Ya, ya, ya. Oke, saya kira dengan ini bukan slip of tongue ya, karena bukan hanya sekali dia menyampaikan itu, ternyata 2 kali ya. Di setidaknya para netizen itu punya 2 video di tempat yang berbeda. Gibran menyatakan hal yang sama. Jadi ya kawan ini satu, pertama dia pasti nggak tahu soal itu, kedua contekannya salah atau dia ketika dia salah membaca contekan. Dan ini kemudian menjelaskan pada kita mengapa kemudian tim dari paslon Prabowo Gibran itu mati-matian untuk menolak debat di KPU gitu. Kan bisa dikasih tema debatnya kan. Kan banyak netizen yang juga usulin ya ada debatnya soal nama-nama ikan aja lah itu. Tapi apa sebetulnya kan. Tapi makin lama Gibran ini makin bukan sekedar faktor yang mendefisitkan Hmm. suara Pak Prabowo, Hmm. tapi faktor yang mendestruksi Ya, destruktif ya, kemampuan rusak ya. akademisi kita. Ya. Jadi merusak betul karena Hmm. tidak mungkin orang menganggap bahwa calon pemimpin kita itu adalah orang-orang yang nggak mampu untuk bahkan mengucapkan gagasan kecil atau mengucapkan rumus kimia yang sederhana yang anak SMA juga tahu dari awal tuh H2SO4 itu artinya asam belerang, asam sulfat tuh. Hmm. Tapi udahlah itu satu soal yang makin lama bikin panik sebetulnya. Jadi kepanikan di tempatnya Pak Prabowo itu justru untuk melindungi ketidakmampuan Gibran. Padahal dari awal Pak Prabowo memerlukan Gibran untuk mensuplai kelebihan dia di bidang apa? Ya di bidang hal-hal yang populer karena milenial mungkin atau Gen Z itu tahu bahwa Gibran paling tidak membaca literatur yang cukup tuh. Lama-lama betul-betul Gibran itu membebani Prabowo kan. Kan pasti Prabowo jengkel juga kan. Walaupun nggak diperlihatkan di baliho kejengkelan Pak Prabowo, tapi kita bisa duga bahwa sebagai pembaca buku dan mengerti banyak ilmu pengetahuan, Prabowo merasa masa hal sepele itu nggak ngerti apa itu asam sulfat kan. Jadi harusnya dari awal mesti ada tim yang menuntun Gibran tuh. Tapi mau dituntun dengan cara apa itu masalahnya Iya. kan. Hmm. Dan Pak Jokowi kalau dari awal bisa dituntun, ngapain mesti lewat Mahkamah Konstitusi? Dan itu kemudian yang dibuka bahwa dari awal Gibran itu jadi wali kota juga itu karena tekanan Pak Jokowi pada FX Rudi, tekanan Ibu Iriana segala macam kan. Jadi terlihat bahwa Gibran memang dipersiapkan, dibikin apa namanya, dibikin matang karena diperam gitu. Nah, itu Dikarpit. ya itu Ya. di apa istilahnya itu Karpit. dipaksa untuk matang, tapi tidak mampu juga. Kan tetap ada hal yang orang bisa lihat ini nggak mampu sebetulnya. Nanti Ya. orang akan bilang ya memang ini keluarga yang nggak mampu dong. Nanti Pak Jokowi terhina juga sebagai keluarga kan. Karena Hmm. betul-betul netizen ini setiap hari akan diolok-olok tuh. Jadi Betul. bayangkan misalnya Ibu Iriana juga pasti akan kok diolok-olok saya ya. Ibu Iriana nggak bisa bayangkan bahwa yang dia paksakan itu akan menghasilkan olok-olok. Nah kalau akademisi yang olok-olok mungkin masih sopan lah itu pakai Ya, ya, ya. istilah-istilah canggih. Kalau netizen itu nggak ada ampun ngolok-ngolok. Ya, ya, ya. Ya, makanya itu Pak akhirnya Pak Mahfud MD yang tadinya coba menahan diri kan. Sebelumnya Pak Mahfud MD kan ditanya, ya saya mau diajak nggak ada format apa-apa aja, ayo gitu. Terakhir di situ Bondo Pak Mahfud ditanya oleh wartawan, dia bilang, ya saya sih ikutin aturan KPU. Mau dia ada debat cawapres, ayo. Mau disuruh lomba goreng martabak juga ayo. Nah, itu kalau udah martabak dibawa-bawa ini serius nih jadinya.
Ya Pak Mahfud juga itu kelas martabat juga, digoreng-goreng nggak mau dibolak-balik aja sama Jokowi itu, disuruh pergi ke Ganjar, nanti juga satu waktu dipanggil lagi Jokowi rapat tentang keamanan. Jadi sama juga tuh Pak Mahfud juga ada mental martabatnya tuh, mau diputar-putar kan, martabat kan mesti diputar-putar tuh. Jadi kita mau tegur juga, bukan tegur lah, kasih poin pada Pak Mahfud ya, kalau nggak mau ada di dalam penggorengan isu ya udah keluar dari penggorengan istana kan, itu dasarnya tuh. Jadi oke lah Pak Mahfud pasti punya cara untuk ngeledek dengan satir semacam itu, kita tahu cara beliau bercanda tuh. Tetapi yang kita lihat justru makin lama kubu Prabowo terutama Gibran itu makin kehilangan daya untuk bertahan itu. Sementara lawannya Anies justru petatang peteteng satu Indonesia, ngoceh dimanapun, dan dia bisa tangani mau isu apapun akan dilayani Anies kan. Jadi Anies dapat semacam limpahan dari kedunguan lawan politiknya kan. Jadi itu intinya kan. Mestinya Gibran yang ambil alih isu itu kan. Kan Gen Z itu kan wilayahnya Gibran. Kenapa Gibran takut untuk menjawab banyak pertanyaan Gen Z? Sementara Anies yang sebetulnya bukan lagi anak muda, masih mampu atau bahkan bergembira bertemu dengan anak muda dan tahu tentang isu apapun kan. Jadi itu intinya, kalau pada akhirnya kita tahu bahwa persiapan untuk menjadi pemimpin itu bukan sekedar berbasis dinasti atau kepentingan yang diselundupkan melalui kekuasaan presiden yang masih berkuasa. Itu poinnya di situ sebetulnya. Ya, saya nggak bayangkan kalau Gibran berani seperti Anies yang sekarang keliling Indonesia, ketemu dalam program Desak gitu, bertemu dengan karangan mahasiswa dan Gen Z yang gila-gila pertanyaannya itu dan nggak dibatasi, apa aja ditanyakan. Sementara Gibran itu saya lihat pernah dia tampil di Institut Teknologi Dell yang punyanya Pak Luhut di mana di Tapanuli Utara. Ketika ditanya oleh mahasiswa soal bagaimana soal pengelolaan sampah di Solo yang dianggap itu salah satu program yang sukses dari Gibran, yang menyatakan dia jawabannya, sila itu ada bukunya, itu silahkan nanti dibaca di bukunya. Coba bayangkan. Ya apapun udah masuk di dalam semacam bolotisme itu. Apa itu bolotisme? Itu teman saya si bolot yang yang betul orang pinter tapi dia mendungukan dirinya supaya terlihat lucu. Kalau ini bukan, kan itu disebut bolotisme, bukan bolotnya tapi ismenya tuh. Dan saya kira juga orang akan anggap bahwa ada semacam gibranisme yang 11-12 dengan bolotisme sekarang ini. Itu intinya tuh. Jadi udah, itu apapun yang mau disuplai oleh istana, mau dirubah aturannya, bahwa ya sebaiknya nggak usah debat. Orang lihat pada akhirnya bahwa ada incapacity, ada ketidakmampuan atau ketidakcukupan kapasitas pada saudara Gibran. Dan sekali lagi berkali-kali kita terangkan itu akan membebani Pak Prabowo. Begitu banyak orang yang menganggap Prabowo adalah calon yang elegan, yang mampu, yang menguasai banyak ilmu pengetahuan. Tetapi begitu didampingi Gibran itu seolah-olah IQ Prabowo juga ikut drop kan. Padahal sebetulnya Prabowo ingin supaya Gibran itu menambahkan IQ pada koalisi 02 ini kan, mestinya begitu. Tetapi makin lama Gibran jadi beban, itu soalnya. Dari beban lalu jadi bebal. Itu pasti akan menimbulkan frustrasi di kalangan koalisi ini. Bayangin misalnya anak-anak muda Golkar itu yang terpaksa mesti berkoalisi demi Gibran, melihat ini mending gue aja. Kan begitu banyak anak muda Golkar yang pinter-pinter, yang walaupun kadang-kala kita tahu juga ya anak muda Golkar itu bapaknya juga Golkar, jadi dinasti juga. Tetapi mereka itu betul-betul datang dari bawah, itu bertengkar di tingkat OKP dulu, naik tingkat, masuk ke NPI. Jadi ada proses. Kendati keturunan dari tokoh-tokoh Golkar itu dianggap dia itu karena bapak, tapi mereka mengalami kompetisi di antara mereka. Jadi saya kenal itu anak-anak muda Golkar yang benar-benar pintar itu, dan melihat bahwa mereka mesti duduk berbarengan, atau bayangin nanti kalau ada acara kan mereka duduk di belakang Gibran, bagaimana kata hati mereka untuk melihat batok kepala Gibran dari belakang, ini mau ngomong apa nih anak nih kira-kira kan. Maka WA di antara mereka saling mencaci juga kan, menghina kan. Jadi kita bayangkan bahwa Gibran diam-diam diolok-olok oleh koalisinya sendiri kan. Bukan kita mau olok-olok Gibran, tapi kita bisa bayangkan bagaimana kelakuan anak-anak muda Golkar itu melihat bosnya itu pelangak-pelongok di depan. Jadi sekali lagi ini bukan untuk merendahkan Gibran, tapi untuk memberi ingatan pada bangsa ini, terutama pada Gibran yang pernah datang ke tempat saya, bahwa Anda itu pada akhirnya akan jadi liability. Jadi berpikir dua kali lah.
kalau meneruskan pencalonan ini. Masih ada waktu sebetulnya dengan alasan apapun. Oh, nggak bisa lagi, nanti didenda kalau Gibran mundur. Kan Pak Jokowi bisa atur Ya, 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 undang-undang ya. baru bahwa kalau Gibran mundur, maka Prabowo tidak akan dibatalkan jadi presiden. Kan gampang tuh. Ya, Semuanya ya. masih ada di tangan tangan Jokowi sebelum 14 Februari. Ya, saya ketika Anda tadi cerita tentang teman-teman di Golkar, saya jadi terbayang Demokrat malah Bung Rocky kan Ya, waktu apalagi Demokrat. video-video yang dibuat oleh kader Demokrat yang jiwa muda, jiwa partai kader Demokrat itu kan tajam sekali analisis-analisisnya, dan saya termasuk yang sangat menikmati itu analisis mereka. Nah itu tiba-tiba menghilang begitu saja karena setelah ada Gibran di situ. Ya itu karena itu Demokrat itu konsisten bahwa kami bersama Prabowo, dengan kata lain tidak bersama Gibran. Kan sebetulnya itu intinya kan. Kan mestinya Gibran paham juga, atau Gibran kesel tegur aja tuh. Kenapa nggak juga bersama saya tuh? Supaya terlihat bahwa betul-betul Gibran ini disodorkan dengan cara yang dipaksakan tuh, dan orang makin lama tahu itu. Dan itu juga yang akan dibongkar orang, bahwa Jokowi selalu intervensi dalam semua hal tuh, termasuk intervensi ke KPK dalam kasus Pak Agus yang bikin Jokowi uring-uringan. Ya, ya, oke. Nah, jadi saya kira ini ya, kalau dampaknya itu hanya sebagai dekonstruksi terhadap Pak Prabowo, ini kan dampaknya hanya pada pencapresan Pak Prabowo, dan artinya hasil pemilu Pilpres 2024 nanti. Tapi yang saya ngeri itu kalau kemudian mereka ini terpilih, pasangan Prabowo dan Gibran, yang terpilih itu kan itu dampak destruktif tadi akan berdampak secara luas kepada bangsa Indonesia. Iya, pada bangsa Indonesia. Dan saya bayangin minggu-minggu pertama, seandainya Gibran jadi wakil presiden, Pak Prabowo presiden, lalu Pak Prabowo bilang, saya dalam 1 bulan ini harus menyelesaikan banyak hal ke luar negeri, utanglah, investasi, ikuti semua undangan internasional. Kan Pak Prabowo pasti akan memondar-mandir luar negeri untuk mempromosikan Indonesia kembali. Tetapi Prabowo ragu kalau dia tinggalin Gibran sebagai wakil presiden, itu bagaimana caranya tuh? Jadi nanti ada kekacauan atau kekakuan dalam kabinet nanti itu. Gibran pasti, kalau Gibran yang memimpin kabinet, bayangin Prabowo nggak ada, Gibran pimpin kabinet. Terus Golkar angkat tangan bertanya, lalu Demokrat tambahin, lalu terjadi cekcok di dalam kabinet. Kan itu kacaunya begitu kan. Apalagi kalau dipanggil DPR misalnya, kan DPR pasti PDIP masih akan dominan di DPR tuh. Lalu DPR karena presiden nggak ada, DPR bertemu dengan Gibran sebagai wakil presiden. Kita bayangkan narasinya seperti apa gitu. Kalimat-kalimat yang menyangkut kebijakan itu seperti apa, dan pers mau tanya apa misalnya kan. Itu jadi dari awal kita lihat bagaimana kekacauan sistem pemerintahan nanti ketika Prabowo atau Gibran mungkin bisa berkuasa. Ya, saya kira dari beberapa forum yang dihadiri Gibran, dan kemudian yang disebut sebagai dia slip lidahnya dan menyatakan bahwa itu dia minta maaf karena dia salah menyebut asam folat menjadi asam sulfat dan sebagainya, makin menunjukkan pada publik gitu apa sesungguhnya yang terjadi. Dan ini saya kira dalam situasi yang sekarang ini untuk ditutup-tutupi seperti apapun susah banget terjadi, Bung. Kalau dulu mungkin bisa, tapi di era media sosial seperti ini saya kira udah nggak bisa lagi. Ya, Gibran bisa minta maaf, minta dikoreksi karena slip of the tongue gitu. Tetapi publik tetap anggap ini nggak mungkin Anda sekedar slip of the tongue. Memang Anda nggak ngerti apa itu asam sulfat misalnya kan. Jadi mungkin juga Gibran ngerti, tetapi kalau dia ngerti kan dari awal dia bisa, kok asam sulfat ya kan, pelajaran anak SMP atau anak SMA kan ilmu pengetahuan, ilmu alam dasar apa-apalah itu. Apalagi mereka yang belajar di fakultas teknik, fisika, kimia, ngerti itu tuh. Jadi bukan sekedar permintaan maaf, tapi ya udah, ya boleh lah dianggap sebagai dia nggak ngerti itu. Tetapi kan mesti dari awal orang akan mulai mengikuti jalan pikiran Gibran. Berarti dia cuma hafal-hafal gitu. Disuruh ngomong ini, dia ngomong ini. Jadi sebetulnya nggak ada yang otentik. Nah saya kira itu intinya. Tidak ada yang otentik pada Gibran. Mesti yang otentik itu terlihat di dalam kemampuan Gibran untuk masuk dalam berbagai macam isu tuh. Bukan dengan 2 kalimat pendek yang sebetulnya bikin jengkel orang tuh, atau paling nggak bikin jengkel jurnalis Kompas TV, saudara Rosiana Dilalai. Oke, tadinya saya termasuk orang yang nggak begitu percaya dengan nyinyiran banyak orang begitu ya. Karena bagaimanapun juga saya melihat kan kalau lihat track recordnya Gibran ini pernah lama di luar negeri. Dia 6 tahun di Singapura dan kemudian 3 tahun di Australia begitu, dan juga pernah jadi wali kota lah gitu ya.
seenggak-enggaknya kan dia pasti punya kapasitas itu kan gitu. Apalagi pernah ditampilkan juga foto video dia pernah pidato di Paris gitu ya dan sebagainya. Tapi begitu lihat situasi yang terbaru ini, saya mau nggak mau terpaksa mengaminkan. Ini bukan mengaminkan ya, bukan mengaminkan sensitif sekarang ini ya, amin. Terpaksa saya mengaminkan apa yang dinyatakan oleh banyak pengamat dan juga oleh netizen gitu, Bung Rocky. Ya memang kawan ini under capacity dan saya kira bahkan mungkin kadarnya jauh di bawah Pak Jokowi. Kelihatannya begitu. Jadi Ya. di apa di make up, di dress up, di macam-macam tuh. Pokoknya di upscale gitu dan berlebihan upscalingnya tuh. Sehingga orang akhirnya mesti tiba pada kesimpulan bahwa yang mau diapain lagi. Jadi nanti juga orang capek juga tuh ngeledek Gibran kan. Lalu orang anggap ya udahlah mau diterangin juga toh pada akhirnya yang berlaku bukan pilihan di dalam kotak suara, tapi apa yang udah dipilihkan oleh bapaknya, apa yang udah dipilihkan oleh ibunya kan. Jadi tetap orang akan lihat bahwa Pak Prabowo akan ada beban nanti, akan terus-menerus dipersoalkan orang tuh. Dan sudah terjadi keadaan pelecehan pada Gibran kan. Dan diam-diam orang mulai masuk lagi lebih dalam. Apa intinya sih, kenapa sih perlunya Gibran di situ tuh? Tentu Prabowo nggak mungkin jelasin itu, karena bagi Pak Prabowo ya ini hal yang secara historis mesti diambil alih kan, atau udah terjadi itu. Ya tentu dia akan terangkan pada orang-orang tertentu, tapi mungkin Pak Prabowo juga berpikir ngapain gua terangin, lu semua udah tahu kan kapasitas Gibran. Kan nggak mungkin Pak Prabowo membela Gibran, itu juga akan konyol, karena Prabowo sendiri tahu bahwa bahkan di periode pertama Pak Prabowo yang kelihatannya menganggap bahwa Pak Jokowi under capacity, kan itu intinya kan. Tapi ya udah, Pak Prabowo udah telan itu semua, lalu dia katakan ya oke, saya tahu itu, tapi saya mau membantu negara. Jadi sifat patriotiknya memang dikemukakan, walaupun di belakang sifat patriotik itu pasti ada hitung-hitungan ekonomi politik. Tetapi balik pada soal Gibran, bagaimana Pak Prabowo mau melindungi Gibran? Itu pertanyaannya. Mau diajarin apa lagi? Sementara pemilu tinggal 10-15 hari ke depan tuh. Jadi udah kita tonton aja kelucuan-kelucuan ini dan makin banyak meme yang akan muncul. Ya bahaya sekali nih buat Pak Prabowo, karena kalau tadi seperti Anda katakan bolotisme tadi itu, ya saya bisa membayangkan memang ada itu pelawak yang sangat terkenal juga kan yang di TV, dan tapi banyak orang suka dengan bolotnya dia, kita ngomong apa dia nyebutnya apa, dan kemudian mungkin kalau dieja dia ini bolot ya, bukan Gibran saya kira gitu ya, kalau dieja diajarin misal FOOLAAT, folat, dia nyebutnya bukan folat tapi sulfat begitu bolotnya. Ini ya kita ingat bolot, bagaimana kecerdikan bolot itu justru yang membuat dia lucu tuh, dengan dia memanipulasi kecerdikannya tuh. Bolot tetap IQ-nya bagus, nggak, pelawak itu mesti IQ-nya tinggi itu. Nah, orang yang harusnya menuntun bangsa ini harusnya IQ-nya lebih tinggi dari pelawak. Ternyata sebaliknya tuh. Jadi kita pastikan bahwa media massa akan ada kegembiraan. Jadi pemilu ini akan riang gembira justru karena ada semacam a new kind of politism itu. Bukan gemoynya yang politik yang gembira ya, bukan gemoy tapi ternyata bolot ya yang membuat gembira ya. Nah itu nih, saya nggak tahu nih apa akan dijadikan meme nih pembicaraan kita hari ini. Selamat datang bolotisme itu. Yes, oke. Terima kasih Bung Rocky. Buat kita tetap 0% dan kami bergembira dengan situasi hari ini. Yeah.